Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari ternyata direspon oleh tim TPUA dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur, otomatis gugur. Kenapa bisa demikian? Nah, ini disebutkan didasarkan pada putusan MK. Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal menyerang kehormatan dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk instansi pemerintah, korporasi, serta profesi dan jabatan. Hanya korban individu yang boleh membuat laporan dugaan pencemaran nama baik. Hal ini tertera dalam putusan MK nomor 105 tahun 2024 yang dibacakan oleh MK pada Selasa lalu. MK mengabulkan sebagian gugatan pemohon atas nama Daniel Fritz Tangkalisan. MK menyatakan ketidakjelasan batasan frasa orang lain dalam pasal 27A Undang-Undang ITE yang diserang kehormatan atau nama baik rentan disalahgunakan. Oleh karenanya, MK memutuskan pasal pencemaran nama baik hanya dapat berlaku untuk perseorangan atau individu. Sementara badan hukum termasuk instansi pemerintah ataupun profesi dan jabatan tidak termasuk dalam pasal pencemaran nama baik. Dan sebagai sebuah aktor yang hebat, maka tentu ini menjadi sebuah pertanyaan bagi netizen. Langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh seorang Joko Widodo? Ya, kita lihat ada laporan menarik dari RMOL. Ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu thumbnailnya. Ini Jokowi aktor hebat. Tapi sayang, berdasarkan putusan MK, laporannya gugur. Wow, kok bisa gugur? Kita simak yang pertama dulu ya kabarnya. Presiden RI ke-7 Joko Widodo merupakan aktor hebat. Salah satunya diperlihatkan saat melaporkan 5 nama ke Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu. Demikian penilaian dari peneliti media dan politik Buniani dalam keterangannya yang dikutip Senin 5 Mei. Sebagai pemain drama politik nasional dengan jabatan pemeran utama selama 10 tahun, Jokowi jelas sudah hafal dan sangat berpengalaman bermain watak, terutama di depan kamera. Kalau begitu, aktor-aktor artis Indonesia bisa kalah ya, kalau versinya Buniani begini. Namun kali ini Buniani mengatakan bahwa Jokowi sangat naif bila menganggap rakyat Indonesia masih bodoh dan masih saja percaya pada dirinya. Rakyat sudah tahu Jokowi seringkali sen kanan, taunya belok kiri. Setelah melaporkan 5 nama ke Polda Jaya, sambung Buniani seperti biasa dengan gagah berani dan enteng Jokowi menghadapi wartawan. Jokowi mengatakan soal ijazah palsu ini soal ringan saja, sambil tertawa terkekeh yang sudah menjadi ciri khasnya. Jokowi mencoba mengecilkan peristiwa ini seolah sama sekali tidak mengganggu keadaan mental, apalagi agenda politiknya. Tapi kalau pakai pasal 1, yang tadi gitu ya, pasal 1-nya adalah sen kiri belok kanan. Jadi kalau Pak Jokowi tampak seperti tidak terganggu mentalnya, sebetulnya ya diartikan sendiri. Itu dalam perspektif Buniani. Sebagai aktor hebat, menurut Buniani, Jokowi sangat pintar bermain peran di depan kamera. Bagi Jokowi, kamera adalah jendela dunia melalui mana dia bisa berkomunikasi dengan massa yang anonim. Massa luas yang tak terhingga jumlahnya, yang dia tak pernah kenal. Jadi bagi Jokowi, kamera adalah senjata utama bagi agenda politiknya. Alat untuk menyampaikan pesan dan membangun citra yang dia inginkan. Namun Buniani berpandangan Jokowi telah salah menilai diri. Pasalnya saat ini rakyat sudah lama sekali gerah melihat perilaku minusnya. Apa saja minusnya itu ya? Itu sudah banyak dibahas ya. Ada yang 10 kesalahan Jokowi, ada yang 100 kesalahan Jokowi. Walaupun sebagiannya tentu debatable juga. Nah, zaman Jokowi berkuasa selama 10 tahun banyak sekali aktivis yang dipenjarakan. Wah, ngeri kali ya. Nah, yang menarik adalah, coba kita lihat di sini. Ini respon dari TPUA terkait barusan, ya, aktor yang hebat yang melaporkan ke Polda Metro ternyata gugur laporannya. Cek, ya, mari kita cek.
Namun ada hal yang paling penting, dan ini mutlak, tidak bisa juga dibantah. Begini loh, kita bicara Joko Widodo sebagai ex-presiden, bukan orang biasa. Sekarang dia menjabat sebagai penasehat dan tentara. Begitu. Berarti kalau dia menjabat dipilih oleh presiden, dia pejabat. Iya kan? Bukan orang biasa. Konteksnya, beberapa hari yang lalu ada putusan MK. Putusan MK jelas mengatakan baik itu pejabat pemerintah yang dikritik maupun korporasi itu tidak bisa melakukan proses laporan, benar kan? Nah, ini fakta ya, fakta yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak bisa mau dibantah dengan cara apapun. Ini nggak disinggung tadi sama Prof. Egy, ya. Dan ini juga belum ada yang berbicara begini, ya. TPUA mendahului ini karena kesepakatan rekan-rekan semua bahwa Joko Widodo masih menjadi pejabat negara, menjadi penasehat tertinggi setara dengan SBY, diangkat langsung kan oleh Prabowo sebagai presiden kita. Berarti dia kan pejabat negara. Nah, ada putusan MK. Nah, ini perlu diketahui juga pada Polda, Mabes atau siapapun bahwa orang yang sudah menjabat pemerintah, dan antara kan pemerintah, bukan swasta, ya kan, atas pilihan presiden langsung yaitu Prabowo, maka dia pejabat. Pejabat itu dikritik boleh, ya kan? Nah, itu putusan MK, masa mau dibantah? Maka secara otomatis apapun bentuk laporan itu tentu gugur dong kalau sudah ada putusan itu. Nah, yang kedua, mengimbangi dari proses laporan itu, apalagi ada yang disebut pasal 160. 160 itu harus pokok pidananya terpenuhi, karena itu pidana material. Jadi kalau ada orang berteriak, misalnya suruh digebuk, baru itu ada pidana secara material, bisa diproses secara hukum. Tapi kalau penghasutan itu tidak ada, maka tidak bisa dipaksakan. Seperti contoh, ada beberapa orang dari Pak Jokowi yang dihadirkan di beberapa televisi, iNews dan semuanya itu, bahwa menghadirkan orang ke Jogja, menghadirkan ke rumah Jokowi di Solo, itu bukan penghasutan. Kita sudah mengirim surat resmi dan dijawab oleh UGM, betul kan? Dijawab oleh UGM, dan kita tawar-menawar berapa orang, kita ajukan 20, dia minta 5. Kita gitu ceritanya. Jadi Pak Jokowi itu masih pejabat. Sedangkan pejabat menurut putusan MK itu tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik. Jadi gugur. Kemudian keguguran yang kedua tadi, kalau bicara pasalnya pasal 160, 161, ketika penghasutan itu sudah mengarah pada tindak pidana. Tindak pidananya ada gitu. Jadi ketika tindak pidananya tidak ada, tidak bisa dikatakan masuk pada pasal penghasutan. Kurang lebih kan penjelasannya barusan begitu. Nah, yang dianggap oleh mereka kejadian di UGM dan di rumah Pak Jokowi itu tidak ada tindakan kriminal, tidak ada tindakan pidana. Jadi nggak masuk pasal itu. Nah, ini hal baru yang bisa kita ketahui bahwa berdasarkan putusan MK, laporan Mulyono gugur. Nah, coba kita lihat ini. Dalam amar putusannya, MK melarang lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan mengadukan laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi atas dasar inilah Pak Jokowi tidak boleh melaporkan. Kenapa? Karena sedang menjabat sebagai penasehat dan antara yang dipilih langsung oleh Pak Prabowo. Jadi berkembang juga respon seperti ini. Misalkan, oh ini taktik cerdiknya Pak Prabowo ini. Triknya untuk menganulir dulu pasal-pasal pencemaran nama baik bagi manusia anti kritik di pemerintahannya tepat sasaran. Setelah dianulir, kemudian kena perangkap. Makanya Roy Suryo tempo hari bilang, oh kalau Jokowi melaporkan kena perangkap itu. Jangan-jangan maksudnya ke sini juga ini Roy Suryo nih. Atau malah Roy Suryonya juga baru tahu, wallahu alam. Yang pasti ini hal yang baru, dan kemudian kita akan melihat gitu bagaimana penafsiran yang akan dikembangkan oleh penasehat hukumnya Pak Jokowi. Kan begitu. Nah, yang menarik ini, jadi ada yang nanya ini, jadi apa bedanya pejabat sama penjahat? Waduh ya, beda banget ya, walaupun kesamaannya juga mungkin ada.